warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya mengenai mata kuliah program linier. Untuk video ini kita akan membahas tentang apa itu linear programming, kemudian karakteristik-karakteristiknya, dan bagaimana mengubah dari bentuk soal cerita menjadi model matematis. Pada dasarnya, setiap organisasi atau perusahaan selalu ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan keterbatasan sumber daya. Di sini sumber daya yang dimaksud bisa saja keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, dan seterusnya. Sedangkan untuk linear programming sendiri, itu merupakan teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Jadi, kita ingin mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut untuk mendapatkan tujuan secara optimal. Ini adalah uraiannya, bisa kalian baca sendiri. Nanti yang kita pelajari adalah pengertian dari program linier, contoh masalah dan perumusan model, kemudian metode penyelesaian, ada dua, yaitu metode grafik dan metode simplex, kemudian interpretasi hasil, analisis sensitivitas, penyimpangan-penyimpangan dari bentuk baku, model dualitas, dan penyelesaian kasus menggunakan aplikasi komputer. Jadi untuk program linier itu penerapannya sangat luas, bisa di perbankan, periklanan, industri manufaktur, dan sebagainya. Karakteristik persoalan linear programming itu yang pertama adalah adanya tujuan yang ingin dicapai. Entah itu memaksimumkan keuntungan misalnya, atau meminimumkan biaya, meminimumkan waktu. Hal-hal seperti itu merupakan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian adanya beberapa alternatif untuk mencapai tujuan. Nah, persoalan linear programming itu adalah memilih beberapa alternatif tersebut, memilih satu dari beberapa alternatif tersebut untuk mendapatkan tujuan secara optimal. Kemudian adanya sumber daya dalam keadaan terbatas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sumber dayanya bisa berupa biaya, waktu, tenaga, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk matematika berupa persamaan atau pertidaksamaan. Ini adalah contoh pertidaksamaan. Untuk menghasilkan sejumlah meja dan kursi secara optimal, total biaya yang dikeluarkan tidak boleh lebih dari dana yang tersedia. Berarti kalau misalkan nanti dibuat dalam bentuk pertidaksamaan, berarti meja ditambah kursi harus kurang dari sama dengan dana. Pernyataan ini bersifat normatif, jadi pernyataan-pernyataan seperti ini sifatnya normatif. Dalam model linear programming dikenal dua macam fungsi. Yang pertama fungsi tujuan, dan yang kedua adalah fungsi batasan. Fungsi tujuan itu menunjukkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Biasanya dinotasikan dengan huruf Z. Sedangkan fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Nah, ini adalah bentuk tabelnya. Jadi misalkan untuk mempermudah mengubah model matematis,
dari contoh soal, maksud saya dari soal cerita, kita ubah dulu ke dalam bentuk grafik seperti ini agar memudahkan kita untuk membuat model matematikanya. Kalau misalkan kita sudah membuat tabel, lalu model matematikanya bagaimana? Ini adalah model matematika. Yang pertama adalah kita mencari fungsi tujuan. Kita tentukan dulu, dari permasalahan ini yang diinginkan itu apa? Memaksimumkan atau meminimumkan. Di sini Z itu merupakan simbol dari fungsi tujuan. Sedangkan X1, X2, X3, Xn itu merupakan variabel. Kemudian di sini kita lihat batasan. Untuk batasan misalkan X1, X2, X3, Xn itu masih tetap variabel. Yang menunjukkan dia batasan itu adalah ini. Kurang dari sama dengan B1. Kurang dari sama dengan B2, dan seterusnya. Kemudian yang di bawah ini ada X1, X2. X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Dia disebut sebagai kendala non-negatif. Karena pada dasarnya X1 dan X2 itu tidak boleh kurang dari sama dengan 0. Ini adalah asumsi-asumsi dasar linear programming. Untuk uraiannya bisa kalian baca sendiri, yaitu ada proportionality, additivity, divisibility, dan deterministic. Metode penyelesaian masalah di program linear itu ada dua, yaitu secara metode grafik dan secara matematis. Kapan kita menggunakan metode grafik? Yaitu ketika variabelnya 2 atau 3. Kalau misalkan variabelnya lebih dari 3, maka kita menggunakan cara matematis, yaitu menggunakan metode simplex. Kita langsung masuk ke contoh persoalan yang pertama, yaitu masalah maksimasi. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk, meja dan kursi, yang diproses melalui dua bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan adalah 80.000 untuk meja dan 60.000 untuk kursi. Pertanyaannya, berapa jumlah meja dan kursi yang optimal yang dapat dihasilkan? Kalau misalkan pertanyaannya seperti itu, otomatis persoalan ini termasuk ke masalah maksimasi. Langkah-langkah dalam perumusan model linear programming, yaitu yang pertama, mendefinisikan variabel keputusan. Tadi ada variabel meja dan kursi. Kita harus memisalkan dulu, misalkan meja sama dengan M, kursi sama dengan K. Yang kedua, itu adalah merumuskan fungsi tujuan. Kalau misalkan permasalahan tadi ingin memperoleh laba dari produksi meja dan kursi, maka kita menggunakan maksimasi, karena tidak mungkin kita ingin atau sebuah perusahaan ingin meminimumkan laba. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Yang ketiga adalah merumuskan fungsi kendala. Kita menentukan kebutuhan sumber dayanya dan menentukan jumlah ketersediaannya.
Kemudian kita menetapkan kendala non-negatif. Meja dan kursi kan nilainya tidak mungkin bernilai minus. Jadi, meja harus lebih dari sama dengan 0 dan kursi harus lebih besar sama dengan 0. Nih, definisi variabel keputusan. M adalah jumlah meja yang akan dihasilkan. K adalah jumlah kursi yang akan dihasilkan. Perumusan fungsi tujuannya, laba untuk meja 80.000, kursi 60.000. Tujuannya kan memaksimumkan laba. Maka fungsi tujuannya Z sama dengan maksimum 80.000 M ditambah 60.000 K. Tetapi untuk memudahkan kita dalam perhitungan, kita bisa menyederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Misalkan seperti ini, laba sama dengan maksimum 8M ditambah 6K dalam satuan 10.000. Ini untuk kendala yang pertama, kendala perakitan. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam. Untuk menghasilkan satu kursi diperlukan waktu 2 jam. Waktu yang tersedia adalah 60 jam, berarti kan dia tidak boleh lebih dari sama dengan 60. Berarti 4M ditambah 2K harus kurang dari sama dengan 60. Sedangkan untuk pemolesan, satu meja diperlukan waktu 2 jam, satu kursi diperlukan waktu 4 jam, dan waktu yang tersedia adalah 48 jam. Berarti 2M ditambah 4K harus kurang dari sama dengan 48. Kemudian ini kendala non-negatifnya, M dan K harus lebih besar sama dengan 0. Perumusan dalam bentuk tabel, kita tentukan dulu variabelnya. Meja sama dengan M, kursi sama dengan K. Ini adalah model tabelnya. Prosesnya ada dua, yaitu perakitan dan pemolesan. Waktu yang dibutuhkan untuk meja itu 4, untuk kursi itu 2, untuk yang perakitan ya. Total jam tersedianya 60 jam. Sedangkan untuk pemolesan, meja 2 jam dan kursi 4 jam. Mengapa kita menggunakan tabel? Untuk memudahkan kita dari soal cerita ke model matematisnya. Nah, ini adalah model matematisnya. Laba sama dengan 8M plus 6K dalam 10.000 dengan kendalanya seperti ini. 4 meja ditambah 2 kursi kurang dari sama dengan 60 untuk yang perakitan. 2 meja ditambah 4 kursi harus kurang dari sama dengan 48 untuk yang pemolesan. Meja dan kursi harus lebih besar sama dengan 0 karena tidak mungkin bernilai negatif. Oke, kita untuk pertemuan ini hanya sampai di sini saja. Untuk mendapatkan solusi berupa grafik, kita bahas di video selanjutnya. Ini adalah contoh persoalan yang kedua. Seorang penjahit mempunyai bahan 60 meter wol dan 40 meter katun. Dari bahan tersebut akan dibuat setelan jas dan rok untuk dijual. Satu setel jas memerlukan 3 meter wol dan 1 meter katun. Sedangkan satu rok memerlukan 2 meter wol dan 2 meter katun. Berapa setel jas dan rok yang harus penjahit tersebut buat agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bila satu setel jas dihargai 1.500.000 dan satu setel rok dihargai 1 juta. Kita buat variabelnya dulu atau kita definisikan variabelnya dulu. Jas itu X, rok
itu Y. Kemudian kita buat tabel. Ini bukan proses ya, ini bahan kain, itu wool dan katun. Bahan yang dibutuhkan per unit. Untuk jas itu 3, untuk rok itu 2, total bahan tersedianya 60, dan seterusnya. Perumusan persoalan dalam bentuk matematika, labanya yaitu 1.500.000X ditambah 1 juta Y, bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian dengan kendala 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60, berarti 3 jas ditambah 2 rok harus kurang dari sama dengan 60. Untuk yang kedua, X plus Y kurang dari sama dengan 40, di mana X dan Y harus lebih besar sama dengan 0. Itu untuk soal yang kedua. Sekarang kita masuk soal yang ketiga, masalah minimasi. Perusahaan makanan enak merencanakan untuk membuat 2 jenis makanan, yaitu roti kering dan pie. Kedua jenis makanan tersebut mengandung susu dan coklat. Roti kering paling sedikit diproduksi 2 unit. Saya ulangi, roti kering paling sedikit diproduksi 2 unit. Otomatis, roti kering diproduksi lebih dari sama dengan 2, ya kan? Pie paling sedikit diproduksi 1 unit. Berarti pie itu lebih besar sama dengan 1. Tabel berikut menunjukkan jumlah susu dan coklat pada setiap makanan. Ini sudah ada di soal ya. Jadi total bahan tersedianya 8 untuk susu dan total bahan tersedianya 12 untuk coklat. Biaya per unitnya 100 untuk roti kering dan biaya per unit untuk pie adalah 80. Pertanyaannya, bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi? Di sini sudah jelas tujuannya adalah meminimumkan biaya, berarti fungsi tujuannya adalah minimasi. Ini persoalan dalam bentuk matematis, kita tentukan dulu variabelnya, roti X, pie Y. Kita buat fungsi tujuannya, yaitu meminimumkan biaya 100X ditambah 80Y dengan kendala seperti ini. Kenapa kurang dari sama dengan 8? Karena total di awal ini ya. Kenapa kurang dari sama dengan 8 dan kurang dari sama dengan 12? Karena total bahan tersedianya ini. Otomatis dia tidak boleh lebih dari 8 untuk susu dan tidak boleh lebih dari 12 untuk coklat. Kemudian, kenapa X lebih besar sama dengan 2? Karena di sini roti kering paling sedikit diproduksi 2 unit. Dan Y lebih besar sama dengan 1 karena pie paling sedikit diproduksi 1 unit. Menghasilkan model matematis, perumusan dalam bentuk matematisnya seperti ini. Kita bisa menyelesaikan atau kita bisa mendapatkan solusi dengan menggunakan metode grafik karena variabel yang digunakan hanya 2, yaitu X dan Y. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya akan kita bahas bagaimana mendapatkan solusi dengan menggunakan metode grafik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.